Saudari-saudari yang terkasih, saya ingat ketika saya masih kecil, ketika bangun tidur saya tidak bisa melihat apa-apa karena mata kelopak yang atas ke bawah ini lengket ya. Maklum mungkin pada waktu itu tidak seperti sekarang gampang mencari obat tetes mata gitu ya. Lalu ibu saya mendatangi saya dan dia meludah gitu ya. Lalu mengoles-oleskan itu ludahnya di mata gitu ya. Itu yang terjadi. Dan saya bisa melek, bisa melihat dan bangun. Kita juga mempunyai pengalaman seorang ibu yang menyayangi anaknya seringkali. Ketika anaknya itu digigit nyamuk ada merah, maka dia meludah lalu dioleskan ludah itu kepada anaknya yang digigit nyamuk yang kemerah-merahan itu. Rupa-rupanya bahwa pengalaman semacam itu memperoleh inspirasi dari Injil yang pada pagi hari ini kita dengar bersama, kita gumuli bersama, kita pelajari bersama. Bahwa Tuhan Yesus itu meludah di tanah dan membuat lumpur. Lalu setelah ludah itu bercampur dan menjadi lumpur dengan tanah itu dioleskan pada orang yang buta. Dan Tuhan Yesus itu mengatakan pergilah ke kolam Siloam. Ia diutus untuk ke kolam Siloam membersihkan dirinya. Rupa-rupanya ludah itu mempunyai semacam antibiotik yang luar biasa. Oleh karena itu dipergunakan dari zaman Injil dan sampai sekarang. Saudari-saudari yang terkasih, tetapi Injil yang pada pagi hari ini bukan perkara ludah, bukan. Ya. Kalau kita mau mencoba untuk merenungkan Injil pada pagi hari ini, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah jati diri Yesus. Mungkin orang pertama, siapa sih sebenarnya dia itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana reaksi orang-orang itu terhadap tindakan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta. Dua hal ini kalau kita mau merenungkan. Yang pertama, kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Rabi, siapakah yang berdosa, yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawaban sebenarnya kita juga akan memperoleh jawaban sebenarnya siapa Yesus yang sesungguhnya. Yang pertama yang dilakukan adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Dengan kata lain, bahwa dia itu berasal dari Allah, yang diutus oleh Allah, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka sebenarnya dia datang Allah, mengerti dan melihat dan mendengarkan, dan dia melaksanakan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah itu. Apa itu? Yaitu membuka mata orang buta. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah dalam menanggapi orang buta itu, maka dia mengatakan, akulah terang dunia. Terang dunia sebenarnya yang memberikan sinar terang pada setiap orang. Oleh karena ketika gitu ya, orang buta itu dimelekkan matanya, maka dia bisa melihat dunia dengan demikian jelas. Bagaimana anugerah-anugerah Allah yang luar biasa ini bisa dia nikmati, dia bisa lihat dengan matanya yang dibuka. Dengan kata lain, sekali lagi, yang kedua jawabannya adalah Yesus adalah terang dunia yang membawa sinar terang bagi setiap orang, yang menuntun orang yang berjalan dalam kegelapan dengan sinar terang ilahinya itu.
Dan yang ketiga, kita juga mendapat jawaban ketika dia berbicara dengan orang yang dimelekkan matanya. Percayakah engkau kepada anak manusia? Dia adalah anak manusia. Dan anak manusia adalah dia yang telah turun, boleh dikatakan, dari surga. Dia yang memberikan hidup kepada dunia, kepada manusia. Dia yang menghadirkan kehendak Allah. Dia yang berpegang pada firman Allah, dan dia yang menyatakan kehendak Allah itu dalam setiap peristiwa kehidupannya. Boleh dikatakan dia juga yang akan ditinggikan, boleh dikatakan, dalam kemuliaan yang ilahi setelah dia tergantung pada kayu salib. Itulah anak manusia. Saudari-saudari yang terkasih, dengan demikian ada 3 jawaban tentang jati diri Yesus. Yang pertama adalah dia yang diutus oleh Allah, dan yang kedua dia adalah terang dunia, dan yang ketiga dialah anak manusia. Saudari-saudari yang terkasih, bagaimana tanggapan dari manusia tentang jati diri yang ilahi itu? Ada 2 model. Model yang pertama adalah orang yang buta. Orang yang buta ini adalah memang dia dimelekkan matanya, dia dibuka matanya, tapi bukan hanya kesembuhan fisik boleh dikatakan, tetapi juga ada mata batinnya, ada pertumbuhan, boleh dikatakan pertumbuhan iman. Yang pertama, bahwa dia menangkap siapa sebenarnya yang memelekkan matanya. Kata orang bahwa dia yang namanya Yesus itu, yang meludah, yang membuat lumpur, yang mengoleskan pada mata saya. Jadi orang buta itu yang dalam hatinya dia mengatakan, menurut kata orang itu, menurut pendengarannya, bahwa dia Yesus yang memelekkan mata saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika dia berjumpa, boleh dikatakan, dengan orang-orang Farisi, dan orang Farisi bertanya, menurut kamu siapakah dia yang bisa memelekkan matamu itu? Lalu dia mengatakan, dia adalah seorang nabi. Mungkin juga seperti, boleh dikatakan, yaitu Elisa yang memberikan kesembuhan kepada Naaman, orang Syria yang berpenyakit kusta, yang diminta untuk mandi di sungai Yordan, dan pada akhirnya Naaman menjadi tahir. Seorang nabi yang seperti itulah yang dibayangkan. Tapi seorang nabi juga adalah orang yang dekat dengan Allah. Seorang nabi adalah orang yang mengerti kehendak Allah. Seorang nabi boleh dikatakan adalah orang yang juga menghadirkan sebenarnya kehendak Allah. Sama sebenarnya dengan anak manusia. Itu perkembangan yang kedua. Perkembangan yang ketiga adalah bahwa dia datang dari Allah. Jadi bukan semata-mata dia dari dunia ini, tetapi dia datang dari Allah. Ketika gitu ya, bahwa dia sungguh disembuhkan. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kesaksian dari pertumbuhan imannya. Dan yang terakhir dari orang buta itu yang mengatakan, yang men-sharingkan. Ketika dia ditanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Dia mengatakan dia adalah anak manusia dan dia percaya. Maka dia bertanya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Saudari-saudari yang terkasih, bagaimana perkembangan? Bukan hanya saja disembuhkan raganya, bukan disembuhkan jasmaninya, tetapi juga ditumbuhkan imannya. Dia bisa memandang siapa sebenarnya jati diri Tuhan Yesus itu.
Pertama, dia mendengarkan bahwa dia adalah Yesus. Yang kedua, dia adalah nabi. Dan yang ketiga, dia adalah datang dari Allah dan dia adalah anak Allah. Orang yang tadinya buta, orang yang tadinya tidak tahu, sekarang bisa mengatakan dia adalah anak Allah. Saudari-saudari yang terkasih, tanggapan model yang kedua adalah tanggapannya orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu mengetahui bahwa, boleh dikatakan demikian, Yesus itu adalah orang yang tidak datang dari Allah. Ukurannya dari mana? Ukurannya adalah dia tidak menghormati hari Sabat, boleh dikatakan. Karena aturan hari Sabat sebenarnya tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk bekerja. Namun sebenarnya orang-orang Farisi sendiri juga tidak konsekuen. Kalau kita melihat sejenak dalam Injil Lukas misalnya, yaitu Lukas 13 ayatnya yang 15. Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembumu atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman? Bukankah itu lebih bekerja berat dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang meludah, mengoleskan gitu ya, mata gitu ya. Atau mungkin gitu ya, orang-orang Farisi juga mengatakan itu, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Bukankah itu lebih berat bekerjanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus? Tapi sekali lagi bahwa orang Farisi mengatakan kami yang lebih tahu gitu ya. Kami tahu bahwa dia tidak datang dari Allah. Kami tahu bahwa dia adalah, boleh dikatakan, orang yang tidak menghargai hari Sabat. Dan lebih-lebih lagi kita mendengarkan bahwa orang ini tidak datang dari Allah sebab dia tidak menghormati hari Sabat. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa. Saudari-saudari yang terkasih, itulah pengetahuan orang Farisi yang sudah mencap gitu ya, siapa Yesus yang sesungguhnya dan yang menutup dirinya, menutup hatinya. Dan pada akhirnya sebenarnya orang yang menutup hatinya juga akan menutup kehadiran Allah. Dia hanya mengatakan, Allah hanya berfirman kepada Musa, dan tentang orang itu kami tidak tahu dia datang dari mana. Saudari-saudari yang terkasih, dalam Yesus Kristus pendek kata, orang yang tadinya buta, orang yang tidak tahu, maka tumbuh perjalanan imannya. Tetapi orang yang mengatakan dia tahu siapa Yesus sesungguhnya, semakin dia buta, semakin hidupnya berada dalam kegelapan. Saudari-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita petik untuk kita di masa Prapaskah ini? Kita berharap bahwa di dalam masa Prapaskah ini kita setahap demi setahap kita semakin menyadari siapa Yesus yang sesungguhnya. Mungkin kita masih mempunyai gambaran yang salah, tapi kita berharap belajar dengan orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu dan semakin bisa menangkap bahwa dia adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk membawa dan menghadirkan kehendak Allah. Oleh karena itu mari dalam Perikaristi ini kita bersama-sama merenungkan dalam diri kita masing-masing agar kita pun juga bisa menangkap dia adalah anak Allah yang mau menghadirkan kehendak Allah. Tuhan memberkati.